Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam belajar CSS coding sebentar saja. Kali ini kita akan mencoba implementasi dari align content ya. Align content ini fungsinya adalah untuk meratakan tampilannya seperti ini. Misalkan kita punya card ya, ada image, kemudian ada judul produk, kemudian ada beli sekarang ya. Nah, otomatis kalau misalkan judulnya itu lebih panjang, maka beli sekarangnya itu akan lebih di bawah ya. Nah, gimana caranya biar judulnya itu jadi seperti ini ya. Jadi judulnya itu sama-sama di atas dan beli sekarangnya itu lebih lebih sejajar ya. Kelihatan lebih rapi daripada yang di atas ini ya, kayak gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan line content ya. Oke, untuk lebih memahami maksud saya, kita langsung coding aja ya. Nah, misalkan kita punya sebuah item ya. Misalkan ada produk seperti ini. Ini ada gambarnya, gambar produk, kemudian ada judul produknya, kemudian ada beli sekarang ya. Misalkan kita kasih di sini, kita kasih style CSS-nya dulu, misalkan seperti itu. Kita buat item ya, dot item itu misalkan kita buat bordernya 1 pixel solid, misalkan DDD gitu ya. Kemudian paddingnya itu 10 pixel, border radius misalkan 10 pixel ya, kayak gitu. Kemudian kita tentukan nih, misalkan width-nya adalah 250 pixel ya. Nah, otomatis kan kecil kan. Oke, kemudian di bagian itemnya itu image-nya kita buat maksimal nih, misalkan max width-nya 100%. Jadi dia bakal kayak gitu. Bakal seperti ini. Oke, kemudian di bagian image-nya kita juga kasih border radius biar agak bagusan. Misalkan 4 pixel ya. Nah, kemudian di bagian judul, misalkan kita di P ini kita kasih class title ya, misalkan produk title ya, produk title. Kemudian di href-nya kita kasih class CTA, misalkan call to action ya. Kemudian item produk title ya. Misalkan kita definisikan yaitu font size-nya misalkan 1 rem ya. Misalkan ya 1,2 lah ya, 1,2 rem, agak besar. Kemudian dia font weight-nya itu kita buat tebal ya, misalkan bold. Kemudian teksnya kita buat, teks lainnya kita buat center ya, di tengah. Kemudian di bagian item CTA ya, item CTA itu kita buat kayak tombol button gitu ya. Misalkan backgroundnya orange gitu ya, atau orange red. Kemudian colornya kita buat putih ya, FFF ya. Dan kita kasih paddingnya 1 rem coba. Oh, kegedean ya. Nah, misalkan displaynya ini kita buat block ya. Kemudian text align kita buat center. Kemudian text decorationnya kita hilangin non ya, text decorationnya non. Nah, kayak gini. Kemudian border radiusnya kita kasih 4 pixel. Nah, otomatis ini kayak semacam produknya. Kita kopas yang ini. Nah, misalkan itemnya kita kopas, maka dia akan jadi banyak ya. Seperti itu ya. Nah, di item ini kita buat di produk ini ya. Kita definisikan kalau produk itu dia tampilannya flex ya, display flex. Display flex. Display flex. Jadi dia ke belakang itu. Bentar, ini kok ketiknya di random. Nah, kemudian kita atur gapnya 1 rem misalkan gitu ya. Nah, maka
dia kan ke samping gitu ya. Kemudian kita tambah ini, misalkan produknya ada 4 lah ya. Nah, oke seperti ini. Display flex, tapi kok ngikutin ini ya. Ngikutin width-nya ya. Misalkan kita definisikan itemnya itu 250 pixel. Iya benar ya, display flex-nya. Tapi dia masih ngikutin ininya. Oh, dia ngikutin ininya. Berarti kita buat flex wrap. Misalkan no wrap. Oh, nggak bisa ya. Kalau wrap gimana? Oh, gini aja. Biar nggak berubah ukurannya. Nah, kemudian kita buat scroll ya, scroll di atasnya. Biar kalau misalkan produknya itu ini, kita buat scroll ya. Div class scroll. Bentar. Scroll. Misalkan scroll wrapper. Jadi tujuannya biar si produknya nyekrol ke samping ya. Jadi kita pindah, kita masukin ke sini, kita format dokumen lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita definisikan scroll wrapper-nya itu dia itu scroll, bentar, dia itu bisa overflow-nya itu overflow X ya, kan vertikal ya, dia scroll. Misalkan kita atur nih, misalkan produknya itu karena ini width-nya 250, maka kita buat width-nya di produknya itu berarti 250 dikali 4 ya, misalkan dikali 4 ya, misalkan curve ya, 250 pixel dikali 4, coba ya, apakah bisa? Sudah kita cek. Flex ya, ini width-nya curve tidak bisa ya. Kita cek dulu call CSS ya, call CSS gimana cara pakainya. Oh seperti ini, padahal seperti ini harusnya bisa ya. Curve 44 dikali bentar. Sepertinya ini produknya misalkan width-nya 100% misalkan. Misalkan kita nggak pakai call aja, misalkan kita pakai 1200 pixel aja ya. Coba ya, misalkan seperti itu, maka dia bakal scroll kayak gini ya. Nah, ketika scroll kayak gini, kita kasih misalkan kita kasih padding ya, biar kelihatan paddingnya 10 pixel misalkan. Nah, ini bakal kelihatan seperti ini. Nah, ketika judul produknya sama ya, tingginya sama, maka ini sebenarnya tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang dia lebih panjang, misalkan yang nomor 2 judul produk ini panjang, misalkan gitu ya. Maka, oh dia masih bisa, panjang sekali, misalkan. Nah, otomatis kan ini agak wagu banget ya. Misalkan judul produk ini, misalkan kita buat produk lagi ya. Misalkan di bagian ini, judul produk ini cukup panjang sampai
3 baris, misalkan seperti itu ya. Nah, maka seperti ini. 3 baris. Itulah. Nah, maka di sini kita ubah misalkan ini 100.500 ya. Nah, ketika di-scroll jadinya aneh banget ya. Jadi ada yang di tengah-tengah, ada yang agak bawah, kemudian di tengah-tengah lagi, kemudian di bawah banget. Jadi nggak seragam. Nah, gimana caranya biar semua tombol beli sekarangnya itu di bawah semua. Jadi seperti yang di gambaran yang pertama kali saya jelaskan tadi. Jadi ini ada image, ada judul produknya, kemudian ada beli sekarang. Kemudian kalau misalkan judulnya panjang itu bisa sejajar nih beli sekarangnya. Nah, itu ada triknya ya. Kita gunakan yang namanya align content ya. Tapi sebelum itu, di bagian item ini kita juga harus definisikan kalau dia itu display flex ya. Jadi di itemnya juga kita definisikan juga display flex ya. Display flex ya. Kan kayak gini nih, berantakan kan. Kemudian kita atur nih flex directionnya itu kolom ya. Nah, seperti ini. Nah, satu item ini sebenarnya sudah display flex ya. Tiap itemnya di flex ya. Nah, di bagian yang CTA ya, di item di CTA tadi itu kita buat flex grow istilahnya. Flex grow-nya 1. Nah, kayak gini kan. Kalau di flex grow 1 jadinya seperti ini. Berarti kita ubah nih, misalkan di flex grow-nya 1 dia malah ke bawah gini ya. Jadi harusnya kita gunakan align items ya. Align content ya. Align content kita buat N. Nah, dia berada di bawah sini. Berarti yang kita buat flex grow adalah bukan bagian buttonnya, tapi kita ubah di bagian produk title-nya. Nah, ketika dia dibuat flex grow content ya. Nah, ini kan di bawah semua. Berarti kita ubah dibuat ke start. Nah, maka dia otomatis ke atas semua gitu ya. Jadi fungsinya dari align content itu sebenarnya kalau misalkan eh, kita lihat nih ya, misalkan kita inspect elemen, misalkan gambar ini, maka eh, fungsinya flex grow itu dia itu memberikan blok ya. Yang P ini kan produk title ini dia itu ngeblok dari atas ke bawah ini. Jadi dia ngeblok itu. Habis itu ketika dia sudah ngeblok ya, ngeblok semuanya, flex grow-nya 1 ya. Kemudian kita tentukan nih align kontennya itu di mana. Kalau misalkan mau di atas ya, misalkan ini kita hapus ya. Dia otomatis di atas ya. Berarti dia defaultnya di atas ya. Kalau misalkan kayak yang tadi seperti yang awalnya, misalkan ditaruh di N ya, maka dia otomatis rata ke bawah ya. Tujuannya itu. Tujuannya align content adalah buat mengatur dia itu terhadap terhadap dia sendiri itu dia itu rata apa? Oh, dia start berarti dia rata atas ya. Rata atas karena seperti itu. Nah, ini jika ahrefs-nya itu seperti ini. Jika apa? CTA-nya itu langsung link ya. Beda beda banget kalau misalkan ternyata CTA-nya itu di dalam div gini, misalkan div gini ya. Misalkan yang di dalam div. Nah, maka misalkan seperti ini, maka apa? Flex grow-nya tadi itu ditaruh di dalam div, kemudian di div tadi itu dibuat eh, kelas CTA-nya itu berada di bawah. Mungkin kalian
tidak paham maksud saya, misalkan gini, seperti ini ya. Misalkan kita buat file baru aja ya, biar yang ini bisa dilihat. Misalkan kita buat file lagi, misalkan copy align content 2. Nah, yang ini kita buat di sini. Nah, kemudian yang ini kita ubah nih, misalkan itemnya ini di dalam div lagi ya. Kemudian ini anggap aja bukan A ya, tapi di dalam div ya. Misalkan eh, div-nya itu, div CTA-nya itu di dalam sini. Misalkan ini div class CTA. Nah, misalkan A seperti ini. Nah, otomatis dia ini CTA A ya, kayak gini ya. Kemudian item.cta ini kita belum definisikan nih stylenya kayak gimana. Nah, misalkan produknya seperti ini, ada A-nya di dalam div ya, berarti ini nggak perlu display block karena perlu sih ya, tetap perlu karena dia harus ngeblok kayak gini. Misalkan ini kita copy ya, misalkan kita copy. Nah, misalkan seperti ini, judul produk misalkan cukup panjang ya, cukup panjang sekali, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini kan otomatis dia anggap aja gini, ini seperti ini, kita balikin lagi ke yang tadi. Nah, ini kan nggak rata kan. Nah, kita buat di bagian CTA-nya itu yang dia punya flex grow ya, flex grow 1. Nah, ketika dia flex grow 1, sepertinya tidak ada masalah apa-apa, maksudnya tidak ada perubahan apa-apa. Kita highlight, misalkan kita kasih backgroundnya yellow, kita akan tahu bagian mana yang ini ya. Nah, seperti ini. Maka dia yellow-nya ada di sini ya. Nah, kemudian di bagian ini kita buat align content N ya. Nah, yang kemudian backgroundnya ini kita tutup ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika dia itu flex grow-nya itu ditaruh yang ke bagian CTA, maka posisi A-nya itu, posisi anchor-nya itu yang beli sekarang itu, dia harus di dalam div ya. Kalau nggak di dalam div, dia bakal melebar ke atas kayak yang sebelumnya itu. Kalau misalkan kasusnya seperti yang align content yang file sebelumnya ini, maka flex grow-nya ditaruh di product title ya. Kalau di yang align content yang 2 ini, flex grow-nya kita taruh di CTA, kemudian kita tambahin align content N ya. Jadi fungsinya buat nge-align konten dari isi dari CTA-nya itu. Kan beda kan, ada align content, kemudian ada align items. Kalau misalkan align items beda lagi ya. Kalau align items nanti jadi isinya itu. Kayak gitu. Misalkan align item center ya. Gak kelihatan ya. Align items. Karena ini eh karena ini display block ya. Kalau misalkan align items, misalkan ini, nah pasti dia kelihatan nih. Align item center. Nah, kayak gitu. Oh, itu bukan align items ya. Itu lebih ke arah justify content ya. Kalau align items itu isinya gini-gini. Kalau align items itu misalkan seperti ini. Align items misalkan center. Coba ini teks display blocknya gini ya. Nah, align items. Oh, align items itu jika ada beberapa sih ya. Jika ada beberapa. Kalau ini tidak bisa dilihat ya. Align items itu jika misalkan produknya itu seperti menu gitu ya.
Itu dipakai kayak gitu. Kalau ini sih lebih cocok pakai align content ya. Jadi kita ubah align content n jadi seperti itu. Kalau misalkan align items itu misalkan gini, contohnya ini ya, align items bisa nggak ya? Misalkan start. Nah, kayak gitu. Tadi kan ini kan dibuat flex kan, flex kemudian dibuat kolom ya. Kemudian kalau align item start, maka dia ke kiri semua. Kalau misal karena dia right to left to right ya. Kalau misalnya tulisan Arab kan RTL tuh, dia otomatis dari kanan ke kiri. Tapi kalau misalkan tulisan Latin kayak gini, dia otomatis dari kiri ke kanan ya. Line items misalkan N ya. Nah, dia ke kanan semua. Kayak gitu ya, line items. Bedanya itu. Sedangkan kalau yang kita butuhkan ini adalah align content. Yang kita bahas ini adalah align content-nya. Supaya ininya tadi bisa ke bawah ya. Supaya anchor-nya tadi bisa ke bawah. Karena CTA tadi itu dia stylenya misalkan kita kasih style ya. Background yellow, dia akan segini ya. Ini ada space kosong ya. Jadi dia ketika di align content N, maka dia berada di bawah. Kalau misalkan align kontennya kita ubah ya, misalkan start, dia ada di atas. Misalkan dia center, dia berada di tengah ya. Kayak gitu. Oke, dari sini mungkin kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung aja tulis komentar di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan video-video tutorial menarik tentang CSS seperti ini. Sampai jumpa.